Ini adalah Ducati yang sering banget diejek sama orang. Emangnya ini motor sejelek itu ya? Ikutin terus videonya buat tahu jawabannya. Ducati Monster adalah naked bike yang diproduksi oleh Ducati sejak tahun 1993. Dari awal Ducati Monster memang sudah dibikin sebagai motor naked yang mudah dikendarai dengan harga yang affordable. Generasi pertama Ducati dimulai dengan cc 900cc, 600cc, dan ada varian terkecil yang hanya 400cc. Dari dulu hingga sekarang, Ducati Monster bisa dibilang hampir tidak berubah bentuk. Selalu menggunakan tralis frame, mesin L-twin, dan stang dengan posisi tegak. Bisa dibilang salah satu ciri khas dari Ducati Monster yang orang selalu ingat adalah penggunaan frame tralis. Nah, sedangkan di Ducati Monster yang terbaru ini, tralis frame-nya sudah tidak ada. Dan gara-gara itulah Ducati Monster terbaru ini lumayan banyak dicaci maki atau dipertanyakan oleh banyak orang, teman-teman. Sekarang dia desainnya sudah bisa dibilang berubah banyak sekali karena frame-nya sekarang sudah menggunakan teknologi yang baru, bisa dibilang seperti itu, teman. Sudah tidak ada lagi tralis frame di sebelah sini, tapi sekarang sasisnya sudah seperti kebanyakan motor-motor modern yang dimana sasisnya ada di atas ini. Kemudian mesinnya sendiri itu juga menjadi stress member dari frame tersebut. Seperti bisa kalian lihat, mesinnya itu besar di tengah sini dan ini sebenarnya part dari frame-nya. Yang pertama, frame atas dibaut di sini, ke sebelah sini, dan berakhir di sini, teman-teman. Bagian sini nih nyambung ke area komstir. Satu. Nah, subframe belakang itu nyambung di titik yang di sini dan titik yang di sini, teman-teman. Jadi ini nyambung ke silinder kedua di sini dan nyambung ke atas crankcase sini. Swing arm itu juga nyambungnya ke mesin, teman-teman, di sini. Jadi swing arm itu tidak nyambung ke sasis tapi ke frame. Nah, karena mesinnya ini menjadi bagian dari stress member frame-nya, ini membuat motor ini bisa menjadi lebih ringan. Jadi berbeda nih dengan kebanyakan motor lainnya. Gara-gara itulah motor ini banyak banget dipertanyakan sama orang. Ya, Ducati Monsternya udah hilang dong, udah nggak kayak yang dulu lagi. Nah, kenapa ya kira-kira Ducati sampai melakukan hal ini, teman-teman? Kalau menurut gue, alasan Ducati ini mirip dengan alasan Harley Davidson, yang mana konsumen grup mereka yang menyukai desain-desain yang klasik, yang gayanya memang dari dulu seperti itu semakin mengecil, teman-teman. Jumlahnya semakin mengecil, dan kalau untuk bisnis ya, market yang semakin mengecil itu adalah suatu pertanda yang menyeramkan. Ya karena yang beli akan semakin sedikit. Nah, mau nggak mau Ducati melalui Ducati Monsternya ini harus beradaptasi ke market yang baru, yang lebih muda, yang lebih banyak jumlahnya, teman-teman. Sama kayak Harley Davidson dengan Sportster S-nya, yang desainnya berubah banget seperti motor-motor zaman sekarang. Nah, Ducati Monster ini kalau kita lihat memang sudah tidak kayak Ducati Monster yang dulu, tapi sudah seperti motor yang kebanyakan zaman sekarang, teman-teman. Desainnya lancip-lancip, ya kan? Frame-nya menggunakan teknologi frame yang baru. Lampunya tidak bulat banget, tapi juga ada kesan bulatnya menggunakan LED. Ya pokoknya, Ducati Monster yang baru ini sudah beradaptasi dengan taste atau selera dari market yang baru. Gimana sih suaranya Ducati 900cc yang baru L-twin ya, teman-teman. Jadi itu bukan V-twin, ini L-twin. Beda sama Street Fighter V2, Panigale V2, ini mesinnya berbeda. Ini masih L. Kita nyalakan.
Jadi suaranya memang tidak sekeras itu ya, karena emang regulasi ya. Jadi motor-motor sekarang, teman-teman, terlebih di Eropa dengan regulasi yang sangat ketat, itu suaranya emang udah nggak bisa sekenceng motor-motor dulu. Jadi jangan salahkan Ducatinya. Itu emang peraturannya seperti itu. Jadi makanya suaranya bener-bener mendem banget. Kalau kalian mau suaranya kenceng, ya harus ganti knalpot. Dan gue rasa orang yang beli ini pasti langsung ganti knalpot lah, teman-teman. Tapi lucunya, tadi itu ada soft limiternya. Jadi kalau kalian dengar tadi ketika gua gas, dia tuh hanya mentok di 4.500 RPM. Nggak bisa gua pullin. Walaupun RPM redline-nya itu di 10.000, teman-teman. Jadi dia ada soft limiternya ya untuk menjaga mesinnya lah. Dengan penggunaan sasis yang baru, mesin yang baru, seperti apa sih rasanya Ducati Monster ini kalau kita pakai di jalan raya? Apakah masih seperti Ducati Monster yang dulu atau sudah berbeda rasanya? Kalau ngelewatin jalanan jelek di ibu kota, alias di Jalan Sudirman begini nih, ya memang agak kurang enak sih motornya. Kenapa? Karena motornya itu enteng, tapi suspensinya itu dibikin cukup sporty. Jadi ya perpaduan antara suspensi yang agak sport dan yang gak enteng, kalau lewat jalanan jelek itu sayangnya jadi kurang nyaman. Kalau ngomongin tentang posisi riding guys, motor ini posisinya enak banget, bener-bener kayak motor laki pada standar ya. Kakinya di situ, tangannya begini tegak, kursinya lebar di bagian pantatnya. Joknya lumayan empuk, kalau bukan yang paling empuk. Jadi kalau posisi berkendara, motor ini santai banget, bener-bener santai banget motor ini. Posisi berkendaranya enak, posisi pedalnya enak, koplingnya enak, gasnya semuanya pas pokoknya. Nah kalau ditanya masalah panas mesin ketika riding, dia itu alhamdulillahnya ya di bagian pantat aman nih. Bagian sini aman, hanya di bagian sini aja. Tapi juga nggak parah teman-teman. Udah nggak kayak udah nggak kayak Ducati zaman dulu yang panasnya membara. Ini alhamdulillahnya beberapa hari gue pakai panasnya masih aman. Tapi sebenarnya yang membuat gue terkaget-kaget dengan motor ini ya, Ducati Monster yang baru, itu bukan mesinnya, tapi dari bobotnya teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, frame-nya udah teknologi yang baru. Nah itu memangkas bobot motor ini ya, itu banyak banget. Sekarang bayangkan, ini adalah motor yang 900 cc ya. Pasti di pikiran kalian langsung jadi gila tuh motor pasti berat tuh, 900 cc. Tapi dengan teknologi frame yang baru, motor ini itu beratnya hanya 160-an kilogram. Kalian tahu 160-an kilogram itu seberat apa? Hanya seberat motor sport 250 cc 2 silinder yang banyak beredar di jalanan ibu kota. Kalau kalian masih belum percaya ya dengan omongan gua nih, karena mungkin kalian akan berpikir, Dimas kan sering review motor besar, jadi dia udah terbiasa dengan motor-motor berat. Gua akan panggil tim gua ya, dan mereka sendiri yang akan kasih tahu enteng atau berat Ducati Monster ini. Coba sekarang kalian naik nih, rasain Ducatinya enteng atau berat coba. Tapi entengnya gimana? Berat atau enggak motor ini? Motornya sih nggak berat sih mas, kayak Scorpio 225. Tur, lo yang pendek. Nah, Arif dulu. Gue bilang kayak MT. MT berapa? MT 25. Enteng atau berat motornya, Rom? Enteng banget, kayak Vixen. Kayak apa? Lebih enteng aja. Kayak Vixen. Kayak Vixen. Nah ini kayak apa? Kayak apa, Yud? Kayak Mio. Enggak dong. CB yang baru tuh 150, tapi lebih berat dikit. Hah? CB 150 yang mana? 150 yang gede itu. Yang kemarin itu? Iya, yang kemarin. Ya. Kuat. Enteng apa berat, Trip? Enteng. Coba sekarang dengan yang beban tadi itu, berarti menurut kalian ini motor cc-nya berapa? Kalau misalkan nggak gue kasih tahu nih cc-nya, ini cc-nya berapa? Ya paling 2,5. Enggak dong.
Coba. Enggak, gua kemarin mikir kita berdua mikir 600 ya. 600. Lo Rom berapa Rom? Dengan berat segitu Rom? Ya 600 sih. Berarti ini motor seenteng itu ya. Padahal motor ini itu 900 cc loh. Dengan bobot hanya 160-an kilogram dan mesin 900 cc, power to weight dari Ducati Monster 1 ini luar biasa banget. Kalau ngomongin soal tenaga, motor yang ini itu nggak usah dipertanyakan lagi, nggak usah diragukan lagi. Ducati L-Twin 900 cc menghasilkan tenaga sekitar 100 belasan horsepower, which is banyak banget. Dengan bobot motor yang hanya 160-an kilogram, membuat motor ini itu kencang banget rasanya. Sebagai gambaran nih ya, mungkin motor ini tenaganya hampir sama kayak BMW R90 gua, 112-115 horsepower lah. Tapi R90 gua itu beratnya 215 kilo kalau nggak salah. Ini itu lebih ringan 50 kg hingga 60 kg di hanya 160-an kg. Jadi power weight ratio-nya motor ini itu bagus banget guys. Makanya kalau gua turunin gigi, langsung gua gas, bener-bener langsung bye bye. Ducati Monster yang terbaru tentunya fiturnya banyak banget secara elektronik. Riding mode, quick shifter, you name it lah. Pokoknya banyak banget. Sini gue jelasin secara detail ya. Di sebelah kanan sini cuman ada engine cut off, starter, lampu, dan hazard teman-teman. Jadi kalau sebelah kanan sini cukup simpel. Kalau di sebelah kiri sini lebih banyak tombol-tombolnya. Ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, lampu jauh di sini, dan ada sen kiri kanan. Tapi juga berfungsi sebagai tombol enter ataupun masuk ke mode. Dan di sini ada naik turun untuk milih mode-mode yang ada di dalam layar teman-teman. Dashboardnya sendiri informatif banget dan sudah berwarna full color. Jadi di sini ada RPM-nya yang redline di 10.000, kemudian ada speedo di sini, ada bensin di sekitar sini kan teman-teman, kecepatan, dan riding mode-nya ada di sini teman-teman. Nah, ini kita lagi pakai riding mode sport. Kalau mau ganti kita pencet tombol sebelah kiri yang lama. Nah, di sini kita bisa milih nih, ada sport, ada touring, dan ada urban. Kalau misalkan kita mau utak-atik riding mode-nya, kita masuk ke setting menu di sini. Kita tekan tombol sekali, kita masuk ke riding mode. Nah, di sini semua mode bisa kita atur teman-teman. Jadi tiga-tiganya bisa kita atur. Dari sport, engine-nya kita bisa ngatur. Kita mau full power atau mau yang smooth. Jadi kita bisa ngatur nih teman-teman. Mau medium, high, apa low. Terus kemudian traction control juga bisa kita atur. Mau dari angka 8 yang benar-benar untuk jalanan basah, atau misalkan sampai bener-bener off juga bisa teman-teman. Terus ABS-nya, anti-lock brake system juga bisa kita atur, ya kan? Cornering ABS-nya mau seberapa? Kalau satu depan doang, yang belakang mati ABS-nya. Nah, Ducati juga ada namanya Ducati Wheelie Control. Kita bisa ngatur nih seberapa nahan dia untuk wheelie. Jadi bukan cuma on off, tapi bisa sedikit wheelie, atau kalau di 4 dia benar-benar nggak bisa wheelie sama sekali. Nah, ini tergantung kita mau seberapa. Quick shifter juga bisa kita atur on or off, dan tentunya bisa balik ke default. Ducati Monster ini juga punya yang namanya DPL atau Ducati Power Launch. Jadi ini semacam launch control yang kayak ada di motor atau mobil sport. Nah, ini kita bisa ngatur nih level 3 atau level berapa. Cara pakainya adalah masukin ke gigi 1, terus langsung open full throttle, nanti dia langsung engage, dan kita bisa langsung dapat launch controlnya kayak di motor-motor MotoGP. Dipakai jalan-jalan, Ducati Monster ini emang feels-nya itu kayak motor naked 250 cc guys. Tangkinya tuh kecil di sini, jadi dia ramping banget berasanya. Bobotnya juga udah enteng banget. Jadi emang ini motor rasanya ya hampir kayak motor 250 cc. Mungkin kalau orang lihat sekilas gitu ya, yang nggak gitu ngerti Ducati gitu, mungkin mereka akan mikir ini motor apa gitu loh. Pembedanya dengan motor naked yang di bawah ini, kelasnya tentunya bannya dia lebih lebar, ya kan, knalpotnya 2, suaranya, bentukannya juga emang lebih khas lah ya, lebih
eksotis gitu. Kalau misalkan kalian baru mau naik cc gitu ya, ke kelas 900 cc dari kelas 250 gitu ya, mungkin kalian lagi ada rezeki lebih nih gitu, ini motor bisa menjadi opsi yang sangat bagus karena motor ini sangat-sangat tidak mengintimidasi. Kalau misalkan ya kalian terbiasa dengan motor 160 kg, terus kalian tiba-tiba ganti motor ke 200 kg lebih gitu, itu akan terasa sangat terintimidasi karena kalian akan bingung, ini gimana cara beloknya, cara mindahin motornya dan sebagainya. Tapi dengan motor yang saya enteng ini, kalian pasti nggak akan merasa terintimidasi guys. Kencang nih motor. Untuk ganti riding mode-nya ketika di jalan, kalian cuma tinggal perlu pencet tombol di sebelah kiri yang agak lama. Terus kalian pilih pakai tombol naik turun di sini, kita pilih sport. Oke, gua harus close throttle. Dia gerak kedip. Kalau udah masuk mode sport nih. Nah, kalau udah masuk mode sport begini teman-teman, ini udah jauh lebih kencang lagi rasanya motornya. Mesin, sasis, dan elektronik dari Ducati Monster terbaru ini sungguh luar biasa. Tapi, apakah tidak ada kekurangan dari Ducati Monster ini? Well, ada beberapa sih. Kalau ngomongin soal kopling, ini kopling ini udah hidrolis. Apakah yang paling enteng? Enggak. Jadi walaupun sudah hidrolis, cuma karena memang cc-nya besar, jadi dia tidak begitu enteng. Jadi kalau misalkan dipakai di macet-macetan, nah agak lumayan lah ini. Agak lumayan pegel. Terus ada juga fitur lain yang gue suka adalah sennya bisa mati sendiri guys. Jadi misalkan gue ngasih sen kanan nih, ya kan. Terus gue belok, ya kan. Pas gue lurus lagi, sennya mati sendiri. Canggih ya. Itu fitur yang enak sekali. Ada sebenarnya satu fitur yang gue berharap banget ada di motor ini, tapi sayangnya tidak ada, yaitu cruise control. Ya, jadi motor ini ada power launch-nya, ada riding mode dan sebagainya, cuman dia nggak ada cruise control sayangnya. Karena sebenarnya kalau buat touring, ini bisa banget motornya dengan posisi senyaman ini, tenaga yang sebesar ini, dengan seenteng ini sebenarnya bisa menjadi opsi yang sangat oke. Cuma sayangnya dia nggak ada cruise control. Ih, gerget deh gue. Kenapa belum ada cruise controlnya? Untuk menjawab pertanyaan kaum mendang-mending netizen, ya, sekarang kita akan mendang-mending mana nih, Ducati Monster ini atau motor yang lain di harga yang sama. Sejujurnya motor ini itu saingannya agak sedikit sih di Indonesia. Di rentang harga segitu sebenarnya motor naked Eropa lainnya yang ada adalah Aprilia Tuono 660 gitu ya, 2 silinder 100 cc yang horsepower-nya hampir mirip lah gitu, sama-sama di 100-an horsepower lebih. Tapi kalau netizen pasti akan bandingin dengan model lain yang bahkan tidak sekelas. Tapi di harga segitu ada Kawasaki ZX-10, ya kan? Tapi itu sports bike 1000 cc. Jadi sebenarnya bukan direct kompetitor dari Ducati Monster. Aprilia Tuono pun juga itu sebenarnya kelasnya cc-nya di bawah. Kalau jadi netizen yang lebih mendang-mending lagi, mungkin mereka akan bilang mendingan Z900 aja. Kepala 3 udah dapat 4 silinder, ya kan, 900 cc juga. Tapi ya balik lagi sebenarnya itu bukan kelasnya langsung sih kalau dibandingin sama Ducati Monster ini, karena ya ini fiturnya lebih banyak, ya kan, dan juga secara brand Kawasaki Jepang, ini Italia. Jadi emang sebenarnya
agak sulit juga sih membandingkan motor satu ini gitu loh. Dan gua rasa emang yang beli motor ini gitu ya, mungkin dia tidak membandingkan dengan motor itu, dia memang suka dengan motor ini, ada duitnya, ya udah dibeli aja. Memang biasanya netizen yang mendang-mending ini kebanyakan mendang-mending, tapi ujung-ujungnya nggak beli. Jadi gimana guys? Ducati Monster terbaru, apakah bener sejelek yang orang bilang, dicaci maki sebanyak itu? Kalau menurut gue sih nggak sama sekali ya. Iya tentunya dia ada perubahan dari sisi desain yang membuat banyak orang kayak, ya kok gitu sih. Tapi dibalik itu semua, motor ini fiturnya lengkap ya, performance-nya oke, handlingnya juga oke. Jadi menurut gue ini adalah motor yang bagus gitu loh. Ducati ya memang yang bagus gitu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana Ducati Monster satu ini? Apakah kalian suka desainnya? Apakah kalian suka fiturnya? Kalau ngomongin soal harganya, menurut gue juga ini motor yang value-nya oke gitu ya teman-teman. Dengan harga 600 jutaan, hampir 600 jutaan, udah dapat 900 cc, brand Itali juga. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau misalkan kalian emang lagi mencari motor naked 900 cc gitu ya, dan emang kepengen sesuatu yang ringan, ini bisa menjadi salah satu opsi kalian. Jadi sekian dulu aja tuh video kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.